Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Insyaallah kullukum fi halatin sehatin wa afiyatin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Tajuddin. Kita akan belajar bersama tentang bahasa Arab. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita atau materi kita, mari kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Jika berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tersebut materi yang akan kita pahami dan kita pelajari insya Allah akan menjadi keberkahan dan manfaat untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan belajar menerjemahkan sebuah teks bahasa Arab. Nah, perhatikan dan simak penjelasan dari Pak Tajuddin. Berikut penjelasannya. Seperti inilah isi teks percakapan atau teks bacaan yang nanti kita akan terjemahkan bersama-sama ke dalam bahasa Indonesia. Anak-anak dapat melihat teks bacaan ini di dalam buku paket di halaman 37 sampai 38. Di sini sudah ada nomor urutnya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Kita artikan terlebih dahulu nomor 1. Kita baca bersama-sama. Hayya nusalli dzuhra. Nah, di sini ada kata hayya. Kata hayya artinya adalah mari, atau bisa kita artikan juga dengan kata ayo. Orang Indonesia kadang-kadang memelesetkan kata ayo dengan kata hayo. Nah, itu bisa dibuat patokan untuk anak-anak untuk menghafalkannya. Hayya, hayo, ayo. Nah, artinya adalah mari atau ayo. Kata untuk mengajak seseorang. Kemudian di sini ada kata nusolli, artinya adalah kita sholat. Nah, mirip atau hampir sama dengan bacaan niat ketika kita ingin mengerjakan sholat. Usolli artinya adalah saya sholat. Nah, mirip kan? Nusolli ini menggunakan nun, ini menggunakan hamzah. Kalau usolli artinya saya sholat, kalau nusolli artinya adalah kita sholat. Ini materinya nanti akan dipelajari kalau di jenjang SD akan dipelajari di kelas 6. Nah, ini sebagai tambahan saja. Kemudian ada kata az-zuhra. Nah, ini nama salah satu sholat wajib ya, salah satu dari 5 sholat wajib, yaitu sholat zuhur ya. Jadi yang pertama ini kita artikan secara lengkap adalah mari kita sholat zuhur. Nah, itu arti dari teks percakapan yang nomor 1. Yang selanjutnya adalah nomor 2. Kita baca bersama-sama. Aina nusolli zuhra. Nah, di sini terdapat kata aina. Ini adalah salah satu kata tanya di dalam bahasa Arab. Artinya adalah di mana. Aina artinya di mana. Kemudian ada kata nusolli, sama dengan tadi ya. Nusolli artinya apa tadi? Kita sholat ya. Kemudian ada kata zuhra ya, sama dengan tadi. Az-zuhra, di sini ada kata az-zuhra. Kita artikan nomor 2. Di mana kita sholat zuhur. Pak Tajuddin ulangi. Aina nusolli zuhra, di mana kita sholat zuhur. Nah, bertanya seperti itu. Ini arti dari teks percakapan yang nomor 2. Kemudian nomor 3 kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Fil musalla. Nah, ini adalah jawaban dari kalimat tanya yang ada pada nomor 2 tadi ya. Nomor 3 ini ada kata fi. Fi di sini artinya ada 2. Bisa kita artikan dengan di, cukup dengan kata di, atau bisa juga kita artikan dengan kata di dalam. Kita pilih saja mana yang cocok, mana yang sesuai. Nah, nanti kita lihat pada kalimat ini cocok yang menggunakan kata di atau di dalam ya. Ini ada kata al-musalla. Nah, tempat kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, musalla ya. Nomor 3 berarti artinya adalah kita coba menggunakan kata di ya. Di musalla. Tadi kan pertanyaannya di mana kita sholat zuhur. Ini jawabannya di musalla. Atau bisa menggunakan kata di dalam. Lebih sesuai mana kita lihat nanti ya. Di dalam musola.
kira-kira enak diartikan di musola atau di dalam musola? Nah, ternyata lebih cocok atau sesuai dengan kata di saja. Berarti fi, kalimat atau kata fi di sini kita cukup mengartikan dengan kata di. Saya ulangi, nomor 3 artinya adalah di musola. Kemudian nomor 4, kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Nusolli dzuhra jama'atan. Nah, di sini terdapat kata nusolli lagi ya. Tadi nomor 1, kemudian pada nomor 2 juga terdapat kata nusolli. Artinya adalah kita sholat. Kata nusolli dan juga kata al-musolla atau musolla itu mempunyai akar kata yang sama. Nah, kita lihat dari hurufnya pun mirip ya. Ini ada huruf shad, di sini juga ada huruf shad. Kemudian di sini ada huruf lam, kemudian di sini juga ada huruf lam. Di sini ada huruf ya, kemudian di sini juga ada huruf ya. Ini walaupun ini disebut dengan huruf alif, namun ini aslinya adalah huruf ya. Nah, musola adalah tempat yang digunakan atau kita bisa manfaatkan untuk melaksanakan sholat. Nah, artinya pun sama karena akar katanya sama. Nusolli, kita sholat. Musola artinya aslinya adalah tempat untuk sholat. Nah, jadi ini sebuah nama ya, tempat yang digunakan untuk sholat orang Islam adalah musola, disebut dengan kata musola. Kemudian al-zuhra, tadi juga sudah ada al-zuhra atau kita bisa artikan tadi sholat zuhur ya, salah satu dari 5 sholat wajib. Kemudian di sini ada kata jama'atan. Ini adalah cara yang kita lakukan untuk sholat. Caranya kita sholat zuhurnya dengan cara jama'atan, dengan cara berjamaah. Berjamaah itu apa? Ya, dilakukan dengan banyak orang. Kenapa melakukan sholatnya dengan cara berjamaah? Karena pahala sholat berjamaah lebih besar daripada sholat sendirian. Itu pertama, manfaat dari sholat secara berjamaah. Manfaat yang kedua adalah ketika kita sholat berjamaah, maka kita bisa bertemu atau berjumpa dengan teman, saudara, atau tetangga kita ya. Kita bisa bertukar cerita dan sebagainya setelah melaksanakan sholat berjamaah. Lain halnya kalau kita melaksanakan sholat sendirian di rumah, maka ya kita tidak bisa ketemu teman-teman kita, tidak bisa ketemu dengan tetangga dan sebagainya. Itu manfaat kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, baik di musola maupun di masjid. Baik, nomor 4, Pak Tajudin ulangi, artinya kita sholat duhur dengan berjamaah. Diulangin ya, kita sholat zuhur dengan berjamaah. Nah, ini adalah teks bacaan yang pertama. Kita lanjut pada teks bacaan yang gambar teks bacaan yang kedua. Ini adalah lanjutan dari percakapan tadi ya. Ini gambar yang kedua. Ini nomor 5, kemudian ini nomor 6 lanjutannya ya. Kita mulai dulu dari nomor 5. Kita baca bersama-sama. Tab'an nusolli zuhra jama'atan. Nah, di sini ada kata tab'an, artinya adalah tentu saja. Atau bisa kita artikan dengan kata pasti. Nah, tadi kan ada pernyataan kita sholat zuhur berjamaah. Nah, ini dijawab tentu saja kita harusnya sholatnya secara berjamaah. Kira-kira nanti seperti itu ya. Nah, ini nusolli artinya apa tadi? Betul, artinya kita sholat. Kemudian al-zuhra, sholat zuhur. Kemudian jama'atan, apa tadi? Berjamaah. Nah, ini menegaskan saja jawabannya ya. Kita sholat zuhur berjamaah ya. Yalah, tentu saja kita sholatnya berjamaah. Kira-kira kalau di dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Kita artikan dari awal. Tentu saja kita sholat zuhur dengan berjamaah. Nah, itu arti dari nomor 5. Yang selanjutnya nomor 6. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Hayya nadhhab ilal musalla. Nah, ini ada kata hayya, sama pada nomor 1 tadi ada kata hayya. Ingat artinya apa tadi? Mari, atau bisa kita artikan dengan kata ayo. Nah, kita pilih saja. Dua-duanya
boleh digunakan. Kemudian ada kata nadhhab, artinya adalah kita pergi. Kemudian di sini ada kata ila, ila artinya adalah ke. Kemudian ada kata al-musalla, sama tadi juga sudah ada kata al-musalla atau musalla ya, artinya musalla. Kita artikan dari awal untuk yang nomor 6 ini. Hayya, mari, nadhabu, kita pergi, ila, ke al-musalla, musola. Secara lengkapnya, mari kita pergi ke musola. Nah, akhirnya ending atau akhir dari percakapan ini adalah, nah ternyata mereka berdua ini pada gambar ini akhirnya pergi bersama ke musola untuk melaksanakan sholat apa? Iya, sholat zuhur. Dengan cara apa? Dengan cara berjamaah. Kenapa dengan sholat berjamaah? Karena pahalanya lebih banyak. Demikianlah teks percakapan yang kita pelajari, kita artikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti anak-anak bisa mencatat kosakata atau hal-hal penting yang tadi disampaikan oleh Pak Tajudin ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Sampai jumpa kembali. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.